Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Ulia. Kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi eksponensial pada kelas 10 MIPA semester 1. Sebelum mempelajari fungsi eksponensial, terlebih dahulu saya sampaikan kompetensi dasar dan kriteria ketuntasan minimal. Untuk kompetensi dasar, kompetensi pengetahuan 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Sedangkan kompetensi keterampilan menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM yakni 70. Nah, apa sih yang akan dipelajari pada materi ini? Untuk materi fungsi eksponensial yang akan kita pelajari antara lain sifat eksponensial, grafik fungsi eksponensial, persamaan eksponensial, serta pertidaksamaan eksponensial. Sebelumnya ada info menarik nih. René Descartes 1596 sampai 1650 adalah matematikawan asal Perancis yang pertama kali memperkenalkan bentuk pangkat. Pada awalnya, bentuk pangkat diperkenalkan sebagai cara untuk menuliskan perkalian berulang secara efisien. Sekarang, bentuk pangkat digunakan pada notasi ilmiah. Notasi ilmiah dinyatakan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan 1 kurang dari sama dengan A kurang dari 10 dan N anggota bilangan bulat. Nah, notasi ilmiah ini akan kalian pelajari lebih lanjut di mata pelajaran fisika. Kemudian tentang sifat-sifat eksponensial, sebelumnya kita pelajari dulu pengertian bentuk eksponensial. Jika A anggota bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. Dituliskan sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Dengan A pangkat N merupakan bilangan berpangkat, A merupakan bilangan pokok, dan N merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Jika A, B anggota bilangan real dan M, N anggota bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi perkalian bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya sama, itu tinggal dijumlahkan pangkatnya. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, dengan A tidak sama dengan 0. Jadi untuk pembagian bilangan berpangkat, kita tinggal kurangkan pangkatnya. Sifat yang ketiga, A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M, dengan A tidak sama dengan 0. Ini merupakan bagaimana cara mengubah bentuk pangkat negatif ke bentuk pangkat positif ya. Sifat yang keempat, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Sifat yang kelima, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Sifat yang keenam,
A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, dengan B tidak sama dengan 0. Nah, ada 6 sifat yang harus kalian perhatikan. Kita lanjutkan ke contoh. Contoh 1. Tentukan hasil dari A. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 kali 2. B. 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 6. C. 3 kuadrat dipangkatkan 4. D. 2 per 3 dipangkatkan 3. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan sifat-sifat tadi. Yang pertama, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 kali 2. Di sini merupakan perkalian bentuk pangkat, yang mana bilangan pokoknya sudah sama semua, sehingga tinggal menjumlahkan pangkatnya, sehingga menjadi 2 pangkat 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 6. Ini merupakan penerapan sifat yang pertama. Yang kedua, 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 6. Ini merupakan pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, sehingga tinggal kita kurangkan pangkatnya menjadi 5 pangkat 8 kurangi 6 sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Ini berlaku sifat yang kedua. Kemudian yang C, 3 kuadrat dipangkatkan 4. Ini sama dengan 3 pangkat 2 kali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Merupakan penerapan sifat yang keempat. Dan yang D, 2 per 3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan 8 per 27. Ini penerapan sifat yang keenam. Lanjut contoh yang kedua. Nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Yang A, 2 pangkat negatif 3, X pangkat 3, Y pangkat negatif 1. B. A kuadrat kali B pangkat negatif 3 dibagi A pangkat negatif 1 kali B. C. P pangkat 7 kali Q pangkat negatif 5 kali R pangkat negatif 2 dibagi P pangkat 3 kali Q pangkat 3 kali R pangkat negatif 6. Untuk penyelesaian, kita masih menggunakan sifat-sifat tadi. Untuk yang A misalnya, 2 pangkat negatif 3 kali X pangkat 3 kali Y pangkat negatif 1. Di sini kita buat pecahan. Nanti untuk pembilang merupakan bilangan-bilangan yang pangkatnya sudah positif. Untuk penyebut diisi oleh bilangan-bilangan yang pangkatnya negatif, sehingga menjadi X pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 kali Y pangkat 1 sama dengan X pangkat 3 dibagi 8Y. Untuk yang kedua, yang B, A kuadrat kali B pangkat negatif 3 dibagi A pangkat negatif 1 kali B sama dengan, nah ini yang bilangan pangkat negatif kita pindah ke tempat yang berseberangan. Jadi kalau posisi di penyebut kok pangkatnya negatif, kita pindah ke pembilang, demikian sebaliknya, sehingga menjadi A kuadrat kali A pangkat 1 per B pangkat 3 kali B. Nah, ini sudah pangkatnya positif semua. A kuadrat kali A pangkat 1, tinggal kita jumlahkan pangkatnya menjadi A pangkat 2 tambah 1 dibagi B pangkat 3 kali B, kita juga tinggal jumlahkan pangkatnya, yaitu B pangkat 3 ditambah 1, sehingga hasil akhirnya A pangkat 3 dibagi B pangkat 4. Contoh yang C,
P pangkat 7 kali Q pangkat negatif 5 kali R pangkat negatif 2 dibagi P pangkat 3 kali Q pangkat 3 kali R pangkat negatif 6. Sama dengan, ini boleh kita kelompokkan sesuai sifat yang kedua, yaitu pembagian eksponen, sehingga diperoleh hasil P pangkat 7 dikurangi 3 Q pangkat negatif 5 dikurangi 3, R pangkat negatif 2 dikurangi min 6. Sama dengan P pangkat 4 kali Q pangkat negatif 8 kali R pangkat 4. Demikian untuk contoh 1 dan contoh 2. Terima kasih. Semoga sukses selalu dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.